Dengan tegas, Ambu Ane Ratna Mustika mengatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dan berpisah dengan Kang Deddy Mulyadi. Itulah resume sidang gugatan cerai Ambu Ane Ratna Mustika terhadap Kang Deddy Mulyadi yang ke-17 pada hari ini, Rabu 8 Februari 2023 di Pengadilan Agama Purwakarta. Ambu mengatakan usai sidang dengan didampingi pengacara bahwa setiap kali persidangan dimulai, hakim selalu bertanya kepada Ambu Ane Ratna Mustika selaku penggugat, apakah ada perubahan atas gugatan? Dan Ambu selalu katakan bahwa ia dengan tegas akan melanjutkan persidangan gugatan cerai terhadap suaminya Kang Deddy Mulyadi sampai tuntas. Kang Deddy Mulyadi dan Ambu Ane Ratna Mustika sudah lebih dari 9 bulan pisah rumah. Kemudian sejak Juli 2022 sudah tidak ada komunikasi apapun, baik melalui pesan WA atau bertemu bertatap muka. Menurut Ambu Ane Ratna Mustika, itu jelas menunjukkan bahwa rumah tangga Ambu Ane dan Kang Deddy Mulyadi tidak baik-baik saja. Ambu memilih untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan Kang Deddy Mulyadi yang didahului masalah sebelum pisah rumah terjadi. Ambu berharap bahwa ia dan Kang Deddy Mulyadi bisa hidup bahagia secara masing-masing tanpa harus bersama. Dalam sidang yang ke-17 tadi, agendanya sebagaimana disampaikan oleh pengacara Ambu Ane Ratna Mustika adalah kesimpulan yang disampaikan oleh masing-masing yang berperkara secara tertulis. Kesimpulan ini berupa tanggapan atau komentar terhadap seluruh tahapan, bukti, maupun kesaksian dari para saksi, baik dari Ambu Ane Ratna Mustika maupun dari pihak Kang Deddy Mulyadi yang disampaikan secara masing-masing kepada hakim. Dalam sidang kali ini, Kang Deddy Mulyadi tidak hadir dan diwakili oleh kuasa hukumnya AA Ojat Sudrajat Sarjana Hukum. Sementara kuasa hukum Kang Deddy Mulyadi yang lain, Agus Supriyatna Sarjana Hukum, tengah sidang di Pengadilan Tun Bandung. Agenda sidang ke depan semestinya digelar pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023. Namun, lantaran hakimnya ada agenda yang lain, sehingga agenda sidang diundur jadi tanggal 22 Februari 2023. Dalam agenda sidang yang ke-18 pekan depan, dijadwalkan pembacaan putusan hakim atas rangkaian sidang yang digelar sejak September 2022. Hakim akan memutuskan perkara gugatan cerai Ambu Ane Ratna Mustika terhadap Kang Deddy Mulyadi tersebut berdasarkan pertimbangan matang hakim. Ambu berharap hakim adil dan tegas untuk memutuskan bahwa ia tidak lagi ada perikatan perkawinan dengan Kang Deddy Mulyadi. Sebab Ambu merasa bahwa ia harus mengakhiri pernikahan dengan Kang Deddy Mulyadi atas dasar masalah-masalah yang ia hadapi. Di antaranya, masalahnya tidak seluruhnya ia kemukakan ke publik. Ambu sudah bulat dalam tekadnya untuk berpisah dengan Kang Deddy Mulyadi. Ambu mengucapkan terima kasih kepada media dan netizen apapun bentuk perhatiannya selama ini telah berpartisipasi dalam kegiatan gugatan cerai Ambu, utamanya kritik dan sumbang saran dari publik. Ambu juga mengucapkan terima kasih bahwa sidang kali ini berjalan lancar meskipun Kang Deddy Mulyadi tidak hadir, namun tidak mengurangi khidmatnya persidangan kali ini. Mengamati dan membaca gestur wajah Ambu Ane Ratna Mustika yang kukuh pada pendirian awal untuk bercerai memberikan gambaran bahwa kurang dari 2 minggu lagi Ambu Ane Ratna Mustika akan segera menjadi janda cantik dengan berlimpah kekayaan. Di sidang minggu depan, hakim akan memutus perkara gugatan cerai Ambu Ane Ratna Mustika terhadap Kang Deddy Mulyadi. Apakah gugatan Ambu dikabulkan oleh hakim atau justru sebaliknya ditolak? Jika gugatan Ambu Ane Ratna Mustika tersebut dikabulkan hakim, maka otomatis walaupun Kang Deddy Mulyadi tidak mau bercerai, tapi hakim akan memerintahkan Kang Deddy Mulyadi untuk menjatuhkan talak untuk istrinya tersebut. Namun sebaliknya, jika hakim memutuskan bahwa gugatan Ambu Ane Ratna Mustika tersebut ditolak di pengadilan,
Lantaran dalil-dalil yang diajukan lemah, maka Ambu Ane Ratna Mustika masih menjadi istri sah Kang Deddy Mulyadi. Tentu Ambu Ane Ratna Mustika masih bisa melakukan upaya banding atau mengajukan gugatan baru dengan bukti-bukti dan fakta baru. Hal yang sama juga bisa dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi jika hakim mengabulkan gugatan Ambu Ane Ratna Mustika terhadap dirinya. Jika di antara pihak yang berperkara tersebut tidak puas, maka sesungguhnya masih ada langkah hukum yang bisa ditempuh untuk memperjuangkan rasa keadilan di antara kedua belah pihak. Itu artinya sidang gugatan cerai ini belum berakhir, masih panjang dan berproses, membutuhkan waktu, tenaga dan pikiran dan berbagai kemungkinan. Tadi alhamdulillah lancar. Hari ini agenda sidangnya adalah menyampaikan kesimpulan yang dari tahapan-tahapan yang sudah dilaksanakan beberapa bulan terakhir ini ya. Tadi sudah disampaikan baik dari pihak kami maupun dari pihak tergugat. Sebentar sih, hanya penyampaian kesimpulan saja. Untuk kesimpulannya sendiri bagaimana Bu Hasya? Nah itu kan masuk pada materi ya. Mungkin Wajidika yang menyampaikan secara garis besar aja Bu. Jadi intinya dalam kesimpulan ini kita para pihak menanggapi apa yang bukti-bukti yang diajukan oleh baik pihak kami penggugat maupun tergugat. Jadi tanggapan terhadap bukti surat dan juga saksi-saksi. Jadi disitulah kami membuktikan dalil-dalil gugatan kami berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Jadi intinya itu. Kalau kesimpulan itu kan tidak diberikan kepada para pihak ya, jadi hanya diberikan langsung kepada hakim. Jadi saya tidak menerima kesimpulan dari pihak tergugat, demikian juga sebaliknya. Jadi langsung diberikan kepada hakim. Artinya hakim menerima semua bukti-bukti surat-surat dari penggugat dan tergugat. Ya, itu kan proses penerimaan bukti surat dan keterangan saksi itu kan pada persidangan yang terdahulu. Tapi kalau kali ini kami memberikan tanggapan terhadap bukti surat dan juga saksi-saksi dalam bentuk tertulis. Menyampaikan seharusnya kan tanggal 15 Februari, tapi karena beliau ada agenda, jadi diundur menjadi tanggal 22 Februari, artinya 2 minggu dari sekarang untuk menyampaikan putusan. Nah tentu teman-teman banyak menyimak lah ya. Jadi kedua belah pihak, baik kami maupun kami sebagai penggugat maupun pihak sana sebagai tergugat juga pada pada pandangannya masing-masing. Tapi kalau teman-teman melihat prosesnya, saya dengan beliau Pak DM jelaslah garis besarnya gitu ya. Satu, bahwa kita sudah tidak lagi tinggal serumah. Hampir 9 bulan ini ya kurang lebih saya dengan Pak DM itu sudah tidak serumah lagi. Yang kedua, dari mulai Juli saya dengan Pak DM juga sudah tidak ada komunikasi. Kemudian yang ketiga, jelas ada permasalahan sebelum kita pisah rumah dengan sebelum tidak ada lagi komunikasi. Garis besar itu jelas sudah dapat disimpulkan. Artinya bahwa rumah tangga kami itu tidak baik-baik saja dan ada masalah gitu ya. Tergantung itu masalahnya kecil atau besar. Nah, itu hanya kita yang tahu gitu ya, karena tidak semua harus juga kita open ya, tidak semua juga harus kita kemukakan ke publik, termasuk saya gitu kan. Yang kita kemukakan hanya secara garis besar lah gitu. Pada intinya hanya itu saja lah gitu. Kalau teman-teman melihat di berbagai media sosial kebersamaan saya dengan Pak DM baik sebelum terjadinya gugatan maupun setelah terjadinya gugatan kan bisa terlihat gitu, bahwa intensitas silaturahmi, intensitas pertemuan kami itu tidak banyak dan sedikit gitu. Memang itu pun sudah bisa terlihat dari sana bahwa saya selalu menyampaikan dengan tegas, izin yang mulia
tidak ada perubahan dan saya tetap melanjutkan gugatan ini sampai selesai.